Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midah Nurhamidah, Sarjana Pendidikan Islam, akan memaparkan materi berkaitan dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama azan, kemudian iqomah, tata cara sholat berjamaah, dan nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah. Pengertian azan. Azan adalah panggilan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Azan hukumnya sunnah. Azan juga dikumandangkan ketika ada angin kencang, bayi lahir, dan ketika jenazah hendak dimakamkan. Sahabat Nabi yang dikenal di dunia Islam hingga sekarang sebagai orang yang bertugas mengumandangkan azan dan iqomah adalah Bilal bin Rabah. Kedua, melafalkan azan. Ketiga, menjawab lafal azan. Tata krama muazin. Adab atau tata krama bagi orang yang azan adalah sebagai berikut. 1. Bersuci dari hadas dan najis, menghadap ke arah kiblat, menengok ke kanan pada waktu membaca hayya 'alas shalah dan menengok ke kiri pada waktu membaca hayya 'alal falah. Memasukkan jari ke telinga dengan suara yang keras dan nyaring, dilakukan dengan berdiri. Ketika sedang mengumandangkan azan tidak boleh berbicara, dan terakhir berdoa setelah azan. Keutamaan orang yang azan. Pertama, berpenampilan paling indah di hari kiamat. Diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dituliskan bahwa muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Maksud berleher panjang adalah berpenampilan indah. 2. Diampuni dosanya bagi muazin sepanjang suara dan ucapannya dibenarkan oleh pendengar. Akan memperoleh pahala sebanyak orang yang ikut sholat bersamanya. Iqomah. Iqomah dikumandangkan sebagai tanda sholat segera dilaksanakan. Sebagaimana azan, iqomah juga dibaca ketika ada angin kencang, ada bayi lahir, dan ketika jenazah akan dimakamkan. Ketika bayi lahir hendaklah dikumandangkan azan pada telinga kanannya dan iqomah pada telinga kirinya. Syarat azan dan iqomah yaitu tertib, berturut-turut, masuk waktu sholat, muazin beragama Islam, laki-laki, amanah, berakal, balig, adil, tidak fasik, tertib, berturut-turut, melafalkan azan dan iqomah dengan bahasa Arab. Cara sholat berjamaah. Pengertian sholat jamaah secara bahasa dari kata jamaah yang berarti kumpul. Secara istilah, sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, salah seorang menjadi imam dan yang lainnya sebagai makmum dengan cara yang telah ditentukan. Dasar atau dalil sholat berjamaah tercantum dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sholat berjamaah boleh di rumah, masjid, mushola, kantor. Namun, jika dilaksanakan di masjid atau mushola lebih baik dari yang lainnya, sebab dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Tata cara sholat berjamaah. Syarat-syarat menjadi imam. 1. Imam harus berdiri sedikit lebih ke depan dari makmumnya. 2. Tidak mengikuti gerakan makmum. 3. Imam meluruskan saf makmum. 4. Imam memperhatikan keadaan makmum. 5. Imam harus laki-laki. 6. Perempuan yang menjadi imam hanya boleh menjadi imam bagi makmum perempuan. 7. Orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Saat menjadi makmum. Pertama, makmum hendaklah berniat mengikuti imam. 2. Makmum harus mengikuti imam dalam segala gerak dan tidak boleh mendahului imam. 3. Makmum harus mengetahui gerak-gerik imam baik secara langsung maupun perantara. 4. Makmum harus berada dalam satu bangunan atau tempat imam berada orang yang bermakmum dalam rumahnya, walaupun bersebelahan dengan masjid atau tempat sholat, maka sholatnya tidak sah. 5. Makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Saf sholat berjamaah. 1. Jika makmum hanya seorang, maka hendaknya ia berdiri di sebelah kanan agak ke belakang sedikit. 2. Jika makmum 2 orang, maka makmum langsung berbaris di sebelah kanan dan kiri imam, agak ke belakang sedikit.
3. Jika jamaah terdiri dari beberapa saf laki-laki dan perempuan, maka safnya sebagai berikut. Pertama, saf laki-laki dewasa di depan, tepatnya di belakang imam, kemudian disusul dengan saf laki-laki remaja dan anak-anak. 2. Saf makmum perempuan di belakang anak laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muaz dan Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu datang kepada jamaah sholat, sedang imam dalam suatu keadaan, maka hendaklah berbuat seperti yang diperbuat imam. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di antara kamu datang untuk sholat sewaktu sujud, maka hendaklah kamu sujud dan jangan kamu hitung 1 rakaat. Dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat beserta imam, maka ia telah mendapat sholat berjamaah. Hadis riwayat Abu Daud. Mengingatkan imam yang lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sa'al bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merasa ada gangguan dalam sholatnya, hendaklah ia bertasbih karena sesungguhnya jika bertasbih maka akan menoleh. Sementara menepuk tangan adalah buat wanita. Hadis riwayat Muslim. Positif dalam sholat berjamaah. Dalam ajaran Islam, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya kepada kita pasti ada dampak nilai positif atau kebaikan bagi yang mau melaksanakannya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti berdampak buruk bagi mereka yang melanggarnya. Berikut adalah nilai positif sholat berjamaah. Yang pertama, bagi kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua adalah lingkungan masjid. Setelah kita mendengarkan penjelasan berkaitan dengan ketentuan sholat berjamaah, marilah kita amati bersama tayangan video praktik tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah. Hendaknya para jamaah berdiri dengan merapikan shaf atau barisan sholat dengan dikomando dan diawasi oleh imam. Perlu diketahui, tata cara merapikan shaf sholat ialah meluruskan barisan mengikuti tumit masing-masing jamaah dan mempertemukan bahu dan kaki sesama makmum. Baru sholat berjamaah dapat dimulai. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustakbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begitu imam selesai takbiratul ihram, barulah makmum melakukan takbiratul ihram juga. Pada saat imam membaca Al-Fatihah, makmum menyimak bacaan imam, kemudian membaca amin bersama imam. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Selesai amin, imam diam sejenak, sekiranya cukup bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Lalu imam membaca surat-surat pendek yang dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Selesai membaca surat, imam melakukan ruku' disertai dengan mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir yang dikeraskan. Setelah imam sempurna ruku', maka makmum ikut melakukan ruku'. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Selesai ruku', imam melakukan i'tidal. Setelah imam sempurna i'tidal, maka makmum melakukan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Selesai i'tidal, imam melakukan sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Setelah imam sempurna sujud, maka makmum melakukan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selesai sujud, imam duduk sambil membaca takbir, lalu diikuti makmum. Allahu Akbar. Rabbighfir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian imam sujud yang kedua kalinya sambil membaca takbir, lalu diikuti makmum. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selesai sujud kedua, imam berdiri ke rakaat berikutnya dengan didahului duduk istirahat. Bacaan takbir imam dimulai ketika duduk istirahat hampir sempurna dan selesai ketika berdiri akan sempurna. Setelah imam sempurna berdiri, makmum ikut berdiri dengan didahului duduk istirahat sebagaimana imam. Allahu Akbar. Kemudian rakaat kedua dilakukan seperti rakaat pertama. Hanya saja, pada rakaat kedua sholat subuh, imam disunnahkan membaca doa kunut pada waktu i'tidal yang diamini oleh makmum. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Wa إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. Setelah sujud kedua, langsung tahiyat akhir.
Sedangkan setelah sujud kedua di rakaat kedua dalam sholat selain subuh disunnahkan melakukan tahiyat awal. Allahu Akbar. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Selesai tahiyat akhir, imam mengucapkan salam yang pertama dan yang kedua. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sekian pemaparan materi dari yang Ibu sampaikan berkaitan dengan ketentuan sholat berjamaah. Berikut menampilkan tayangan video tentang praktik tata cara sholat berjamaah. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.